Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ramadan dengan NIM 3333-2374 selaku praktikan tutorial Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2 pada modul statistik non-parametrik. Oke, nah di sini eh, dalam shift 2 ini ada 7 soal dan sesuai dengan arahan di sini bahwasannya untuk penjelasan untuk software RStudio itu di nomor 2457 dan Minitab itu dijelaskan semuanya, akan tetapi hanya hasil yang diperoleh saja. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke software RStudio, kita selesaikan di situ. Kita coba lihat dulu di sini soalnya ya. Ini ada yang kita bahas kan pengen yang nomor 2. Nah, ini ada peneliti skor kesehatan masyarakat seberapa. Kemudian di antara signifikansi kita harus apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis. Kemudian nomor 4, Bang Osik dia punya 10 nasabah. Secara acak ini data setelah sebelum dan setelah pembaruan aplikasi. Nah, kita disuruh apakah bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dan misalkan ada perubahan tampilan kayak gitu. Kemudian yang kelima, itu di sini ada data dari nilai ujian akhir kedua kelompok mahasiswa. Ada yang tanpa akses platform dan ada yang akses platform. Nah, ini ada perbedaan enggak dengan taraf signifikasi 0,05. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu kita pengen lihat. Kemudian sama yang terakhir di nomor 7, seorang peneliti ingin mengetahui apakah reaksi masyarakat terhadap pembayaran itu dia ada 20 sampel. Nah, di sini kita lihat nih bahwasannya dari 10 sampel itu ada yang tunai dan non tunai. Nah, dengan taraf kepercayaan 0,05 atau 95%, terus kita harus tentukan apakah urutan metode pembayaran ini secara acak atau ada pola tertentu gitu. Nah, padahal datanya yang diambil secara acak gitu kan. Kalau misalkan tidak menggunakan non tunai dan non tunai bakal dikasih kode 0, tapi kalau misalkan dia tunai bakal dikasih kode 1. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Oke, kita masuk ke Software Studio. Di sini saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk dari kode dari 1 sampai 7 soalnya. Tapi kita running semua aja karena ada beberapa seperti package-package yang harus diinstal gitu ya, dan itu terpakai juga di soal-soal yang lain. Nah, jadi di sini karena package-nya cukup banyak ya yang kita install, loadingnya pun cukup banyak di sini. Sebentar. Bentar. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Saya sudah coba untuk apa sih namanya, ngerunningnya ya. Nah, di sini ada karena mungkin lama juga. Di sini kita bisa lihat dari soal soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat, kita masuk ke soal nomor 2. Ya kan karena arahannya kan untuk menjawab soal nomor nih. Sama ada perintah untuk rep dan untuk C. Jadi ini digunakan untuk membuat data kategori dan data nilai skor. Dan di sini ada box plot juga nih. Nah, itu dia digunakan untuk memvisualisasikan lah bagaimana nanti persebaran skor kesehatan berdasarkan tingkat polusi ini dia ada di sini. Nah, kemudian ada sini ada untuk mod mid test nih. Ini penting juga untuk ngecek uji mood mediannya. Jadi dia gunakan untuk menguji nih apakah si median dari beberapa kelompok itu berbeda secara signifikan. Nah, kayak gitu. Maka dia ada perbedaan kan tadi soalnya seperti itu kan. Sehingga didapat nih hasil bahwasannya benar. Nah, didapat hasil di sini bahwasannya si X square ini sama dengan 7,8667 df dua P value sama dengan 0,198. Nah, karena si P value ini kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Artinya apa? Artinya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada median skor kesehatan masyarakat antara wilayah dengan tingkat polusi rendah
dan juga sedang dan tingkat polusi tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Ini di nomor 4 kita bahas dari kodenya dulu nih. Di sini ada penjelasan bahwasannya ada Wilcox test. Ini kan setelah sebelum dan setelah pembuatan aplikasi kan data dari tadi kan data dari nilainya itu kan dari yang ada di tabel di soal. Nah, kalau Wilcox test ini adalah digunakan untuk kita membandingkan nih data yang berpasangan di sebelum dan sesudah mengakses pembaruan aplikasi itu kan tanpa asumsi distribusinya normal gitu. Nah, didapat bahwasannya hasilnya adalah C-square yang 5,28, DF-nya 3, dan P-value 0,5224. 0,1524. Artinya apa? Karena dia ini kurang dari 0,5. Sebentar nih soal 0,3 maaf. Nah ini nomor 4. Nah, di sini dapat bahwasannya P-value-nya yaitu 0,000514. Nah, dia kan masih di bawah 0,5 juga kan. Makanya kita tolak H0-nya. Kita tolak H0 artinya terdapat perbedaan signifikan di dalam jumlah transaksi sebelum dan sudah perubahan tampilan aplikasi. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita bisa lihat nih kodenya. Ini kan mahasiswa datanya ada yang akses dan ada yang tanpa akses platform kan. Nah, sebentar kita sambil buka soal juga. Nomor 5. Nah, ini datanya kan. Ini datanya mah. Nah, jadi kalau yang tanpa akses ada 9, kalau yang dengan akses ada 12. Jadi datanya nggak seimbang gitu kan. Nah, kemudian ini nilai ujiannya, nilai-nilainya. Nah, kemudian dilakukan Wilcox test nih, sama tadi untuk membandingkan antara dua kelompok nih ya, uh, yang mengakses platform dan juga yang tidak mengakses platform. Nah, didapatkan hasil bahwasannya p-value-nya yaitu 0,001421. Sama lagi, dia kurang dari 0,5, artinya kita tolak H0. Artinya terdapat perbedaan signifikan di dalam nilai ujian akhir antara dua kelompok mahasiswa, antara yang akses platform dan juga yang tidak akses platform. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 7. Di sini code-nya itu ada kita install Rantes dan juga T-Series untuk bisa menyelesaikan si nomor 7 ini. Nah, si Rantes ini digunakan untuk mengukur keacakan sebenarnya dalam urutan biner pas secara teori. Nah, uji ini dikenal sebenarnya dengan uji Rantes. Oke, sini didapatkan output nih untuk nomor 7 yaitu bentar. Nah, didapat output bahwasannya p-value-nya yaitu 0,5023. Artinya apa? Artinya gagal menolak H0. Artinya kita menerima H1 karena si p-value ini lebih besar daripada 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bersama urutan metode pembayaran itu bersifat acak gitu. Tidak ditemukan pola yang sistematis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke software Minitab, dan di sini kita akan membahas keseluruhan ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, nah untuk nomor 1 sendiri, soalnya kan tadi kita bisa lihat ya, di sini ada yang tunai, kartu kredit, dan debit digital. Nah, dengan taraf kepercayaan 95%, apakah status pekerjaan berhubungan dengan preferensi metode pembayaran? Nah, kita bakal lihat di sini apakah pekerjaan itu berhubungan dengan pembayaran yang dipilih oleh seseorang. Oke, bisa langsung kita ajak langsung ke hasilnya. Karena si p-value-nya ini itu kurang dari 0,05, yaitu 0,03, maka kita tolak H1. Artinya apa? Yaitu terdapat hubungan signifikan antara status pekerjaan dan preferensi metode pembayaran. Jadi ada hubungan antara keduanya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2, kita bisa langsung lihat di sini bahwasannya si p-value-nya ini yaitu 0,01958. Itu kurang dari 0,5 yang artinya kita tolak H1. Artinya terdapat perbedaan median skor nih kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi. Tadi kan tingkat polusinya ada yang rendah, ada yang sedang, dan yang tinggi kan. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini p-value-nya yaitu 0,1524. Artinya dia lebih besar kan daripada 0,05. Maka kita gagal untuk menolak H0. Artinya kita menerima H1 di situ. Yang artinya bisa kita interpretasikan bahwasannya tidak ada perbedaan signifikan nih antara tingkat kepuasan pelanggan terhadap keempat jenis kopi. Tidak ada perbedaan signifikan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita bisa temukan nih bahwasannya p-value-nya yaitu 0,005. Itu kan kurang dari 0,05 kan. Maka kita tolak H1. Artinya terdapat perbedaan signifikan nih jumlah transaksi sebelum dan sesudah pembaruan UI si aplikasinya.
Jadi di nomor 5 kan. Ini maksudnya di nomor 4. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 5 nih. Nah, ke nomor 5 di sini kita bisa lihat bahwasanya P value-nya yaitu 0,354144 dan 0,3555 dan sekian. Artinya dia kurang dari 0, artinya dia lebih dari 0,05 maksudnya. Dia lebih besar. Artinya kita gagal menolak H0 dan kita terima H1-nya. Artinya tidak ada perbedaan nih yang signifikan antara nilai ujian antara mahasiswa yang mengakses platform dan yang tidak mengakses platform. Tidak ada perbedaan signifikan. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini, si P value-nya didapat 0,000068, yang artinya dia kurang dari 0,05 kan. Artinya terdapat perbedaan signifikan nih antara tingkat kepuasan antara metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Ini kita bisa lihat di sini nomor 6. Karena tadi nilainya kecil banget kan. Berarti ada perbedaan yang cukup signifikan gitu di sini. Nah, antara ketiganya. Seperti itu. Ya, maaf. Nah, ini ada perbedaan ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Di sini dapat hasilnya bahwasanya P value-nya itu 0,502, yang artinya dia kan lebih dari 0,5 ya, 0,05 maksudnya. Maka dia gagal menolak H1 dan kita terima dan dia gagal menolak H0 dan kita terima H1-nya. Artinya urutan metode pembayaran bersifat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dari penjelasan pada Software X Studio pada soal nomor 2, 4, 5, 7 dan Minita pada soal nomor 1 sampai 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.